PSG dengan tim barunya tanpa Mbappe ya. Yang gue lihat sih mulai jadi timnya Dembele sekarang nih PSG. Dembele sentris. Dembele mulai dominan ya. Nah, di sini lebih banyak space, lebih banyak dikasih kebebasan untuk di depan, nggak banyak track back. Kalau untuk PSG terus juga. Kalau secara data ya Liverpool Barca adalah calon paling kuat dari segi bagan terpisah dan dia peringkat 1-2 tapi Sikat berarti City disikat nih Madrid. sikat. Menurut gua bukan game yang mudah tapi masih buat Madrid. Masih buat Madrid. Dan Format baru UCL memaksa begitu banyak tim besar untuk bertarung di babak playoff menuju 16 besar. suara apa itu? Selengkapnya kita bahas hanya di Obrol Bola Anak Rental. Ngobrol santai, bahas bola, bagi kick bandol, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di Obrol semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Format baru UCL menghadirkan tim-tim besar yang harus kembali bertarung, tapi di sisi lain juga menambah Keseruan. menambah apa ya? Drama. Big match prematur, partai final prematur telah tersaji. Overall berarti dari 16 tim ini banyak banget tim besar ya. Ada PSG, ada City, ada Real Madrid, ada Juventus, Munchen, Dortmund, AC Milan. Udah ya itu ya. Dah. Wow. Leverkusen langsung. Tapi justru mengejutkan tim-tim Aston Villa, Lille ya. Itu langsung ya. Kocokannya juga masih ini Apa sih. kocokan apa? Kocokan di liganya. Seliganya. Iya, kocokan liganya. Tapi kok Brest ketemu PSG ada yang tahu nggak? Nah itu gue nggak ngerti tuh. Kenapa bisa langsung ketemu negara gitu? Belum lihat ini sih aturannya kan. Kalau yang baru kan nggak boleh. Iya. Ketemu satu negara kan sama satu grup. Mungkin kalau ini fase liga ya udah nyampur aja mungkin. Nyampur. Ya. Belum baca playoff juga. Ibaratnya belum benar-benar fase gugur. Cuman yang menarik, gue ngeliat fenomena tim besar yang jadi banyak keluar dari 8 besar ini banyak nih Vi. Kayak tadi kita hitung ada 7 tim kan. Siapa menurut lu yang memang gak layak ada di fase gugur ini? Maksudnya seharusnya dia melanggang langsung lah dari citra sebagai tim besar gitu. Ya menurut gue Munchen. Madrid. Kalau Madrid tuh di awal dia kan emang sempet nggak konsisten banget ya. Emang sempet menurun banget performanya. Kalau Munchen tuh enggak. Kalau menurut gue dia di Liga tuh bagus, di UCL-nya yang harusnya dia bisa menang malah dia seri lah, apalah. Remehin juga sih, ngeluarin squad lapisnya. Yang seharusnya layak tuh sebenarnya Munchen. Apakah itu pertanda bahwa Vincent Kompany ini memang agak diragukan dalam Enggak sih, menurut gua berlatih? Pemain yang dipilih juga beda sih. Itu mungkin ya ada bener kata sini ada sisi kepedeannya aja sih Munchen. Ya buktinya dia bisa menang 9-2 gitu di UCL kan bukan tim sembarangan berarti kan. Ya menurut gua kan yang seharusnya bisa lolos ya. Menurut gua Munchen kalau emang sebelumnya bermain dengan tim inti terus juga pasti lolos Munchen kalau dengan mudah. Ini resiko Kompany aja. Resiko Kompany sebagai pelatih kepala memilih menurunkan skuad aneh-aneh lah ya. Main manajemen juga. Main manajemen bisa. Tapi lu ngeliatnya gimana soal 16 besar playoff ini? Apakah ini salah satu upaya buat segera menggugurkan tim-tim besar supaya ada, gue ngeliat supaya ada unsur hero kah ya, apa tim kecil yang mengejutkan itu bagaimana sih, apa sih yang dituju? Ya sebenarnya kalau lihat ya komersil sih, apalagi sih kalau nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan lain, format kayak gini pasti TV rate naik kan, pertandingan makin banyak. Betul. Ya kan dikeluhkan juga kan sama Valverde, dia bilang ya mereka peduli sama pendapatan tapi nggak peduli sama pemainnya. Mulai kecapean. Ernesto Valverde ini bukan Federico. Nah itu lagi sini. Oke. Jadi tim yang bakal berpotensi, yang seru deh, yang seru. Siapa lawan siapa nih tuh? Pasti City. Ya, pasti Madrid City final kepagian. Final kepagian. Enggak final sih. Tapi ngelihat karakter gimana pun City
juara 2 musim lalu. Real Madrid juara musim lalu, terus di situ juga ada Dortmund yang notabene runner up musim lalu ya. Terus ada PSG dengan tim barunya tanpa Mbappe ya. Yang gue lihat sih mulai jadi timnya Dembele sekarang nih PSG. Dembele center. Dembele mulai dominan ya. Di sini lebih banyak space, lebih banyak dikasih kebebasan untuk di depan, nggak banyak track back kalau untuk PSG. Terus juga ada Juventus Milan yang di Liga. Ya Juventus ini menarik ya. Kalah di Liga. Udah kalah. Udah. Oh, Napoli kemarin terakhir ya. Juventus ini menarik, tim yang sulit menang, tapi susah banget buat kalah. Juventus. Alot banget Juventus ini di bawah Mota, mungkin belum dapat komposisi secara penyerangan, tapi untuk defense cukup kompak menurut gua, dan dia tim yang sangat alot dan susah dikalahin Juventus nih. Walaupun sulit untuk menang juga, tapi untuk memaksa sampai titik penalti sih mungkin banget kalau kita ngelihat Juventus yang bermain lambat kayak gini, terus Milan juga yang nggak diduga-duga bisa menang lawan Madrid di fase Liga. grup, di fase Liga. Ya menurut gue sih knockout kayak gini nggak ada salahnya ya. Jadi ketika nanti masuk ke 16 besar memang udah tim-tim terbaik yang muncul gitu. Banyak akan di setiap, biasanya 16 besar itu belum banyak big match bagian ya kan. Tapi di sini bahkan dari playoff udah banyak match gitu. Jadi akan banyak ketemu tim besar lawan tim besar. Iya. Kalau ngelihat gue kayak ngelihat pembagian ini kayak ngelihat, aduh sayang banget banyak tim besar yang seharusnya masih bisa buat ditarungin lagi, ditandingin lagi di 16 besar gitu. Cuman sayangnya kan udah terganti sama ya tim-tim yang udah lolos otomatis gitu, kayak Lille, Aston Villa. Woi mas, jatuh mas. Apa sih Nul yang ngebuat kok justru tim-tim kecil ini, maksudnya kita nggak bisa bilang kecil sih, maksudnya tim yang underdog atau belum begitu berpengalaman di Liga Champions kok aman banget melenggang langsung ke 8 besar, ke 16 besar lewat jalur pasti gitu. Yang kejutan pasti Aston Villa sih ya. Lille juga termasuk dong kejutan nih. Kalau menurut gua kalau Lille emang ya dari tahun ke tahun ya kompetitornya PSG sebenarnya. Mungkin kita nggak kena spotlight aja sama media. Iya. Dia langganan dan skuadnya nggak banyak berubah. Udah Jonathan David juga makin matang ya. Kabarnya diincar siapa ya Jonathan David ya? Lupa deh. Arab ya? Si Al Nassr, tapi akhirnya kan Boniface kan. Iya, Boniface juga nggak jadi. Gak mau Boniface-nya. John Duran doang. Oh, kira John Duran. John Duran udah mau, tapi aneh sih menurut gue pemain umur 21 tahun ke Arab. Jadinya yang Hillibur tuh John Duran Aston Villa itu. Gabriel Viega. Gabriel Viega part 2. Jota balik lagi ke Celtic. Iya, balik lagi ke Celtic. Gabriel Viega sih. Gabriel Viega juga dari mana itu, Vi? Celta Vigo. Ya itulah kalau kita bahas Liga Arab mah. Osimhen ke mana tuh? Galatasaray ya, dipinjem ya. Pinjem masih Napoli status. Nah, nanti di deadline day ini dibeli sama Arsenal. Oh, Arsenal. Dibeli sama Arsenal dikasih ke yang ditolak ini ya Aston Villa cuma 7 menit. Goblok, Arsenal ngebit Oli Watkins udah goblok anjing. mending ngebit Duran ya. Pelatihnya Unai Emery soalnya. Iya sih, Unai Emery. Dendam personal pemain 30 tahun tuh. Iya anjing. Tahun ini dari pemain goblok. Siapa yang dari Barca itu bukan ya? Apa? Bukan Edu udah pindah, udah pecat. Padahal kan Arteta nih, otak-otak Arteta. Otak-otak Arteta. Edu udah cabut. Tapi kalau kita ngomong ini kita ntar lah masuk ke 16 besarnya, ke fix 16 besarnya ntar. Cuman ngelihat potensi-potensi pertemuan, berarti kan ini udah nggak akan mungkin terjadi final ada Real Madrid dan City dong, udah nggak mungkin itu karena salah satu pasti akan tersingkir itu. Cuman kalau kita ngelihat peta buat kesana secara bagan terpisah, yang menarik kan ada Liverpool Barcelona nih yang kemungkinan. Tapi tadi lu kurang yakin loh Barcelona bisa masuk ke final. Kalau jadi juara. Kalau Liverpool kita udah lihat lah. Konsistensinya kayak gimana di grup, di liga udah sapu bersih lah dengan kemarin kalah ya, tapi ya karena pakai tim 10 pemain bener-bener pemain anjing gak ada mukanya. Padahal PSV-nya lagi on fire banget. PSV masuk kan akhirnya kemenangan juga ya, lagi on fire banget PSV di grup ya. PSV perlu menang.
Dan ya buat gua sih Liverpool calon kuat ya. Kalau kita ngomongin data, tapi lagi Champions League selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Dortmund masuk final, Real Madrid yang terseok-seok di awal bisa jadi juara gitu dengan Jose Lu gol-gol ajaib. Ya Champions yang menarik adalah Champions selalu punya kayak gini. hal-hal yang memorable gitu. Jadi buat gua kalau secara data ya Liverpool Barca adalah calon paling kuat dari segi bagan terpisah dan dia peringkat 1-2, tapi di situ ada Inter Milan yang memang selalu Solid. Ada di semifinal, Hampir selalu menang pasti lagi. Iya, selalu mengganggu loh walaupun belum pernah bahkan sampai ke final ya walaupun kalah. Terus juga ya Arsenal masih ada di situ walaupun kehilangan Saka ya. Saya juga nggak besar sih menurut gue, tapi ya masih maksud gue namanya lu masuk 8 besar tuh Anything can happen. Anything can happen. Ya. Walaupun Lille yang dipandang sebelah mata, Aston Villa, tapi Udah sesuatu yang ketika beda. knockout yang diharuskan lu harus menang tuh Udah mental itu aja. udah mental, apa bisa terjadi gitu. Bahkan Lucky Day itu sering banget Ya. sangat mungkin. Jadi buat gue bagan kayak gini sih berpengaruh tapi nggak menampik kalau pada akhirnya yang terbaik yang akan juara kan. Benar. Sama aja pada ujungnya kalau menurut gue. Ya benar. Final gue sih Aston Villa Lille. Ah, Biar kayak Porto Monaco aja. gak jelas sih ngulin tuh. Siapa yang mau nonton? Sepi aja. Oh, Bandar main di situ. Bandar main. Gue Feyenoord. Feyenoord lu ya? Gue PSV tadi. Lo Feyenoord lagi jelek anjing. Bisa tinggal Arne Slot. Tapi Vi, terakhir Vi, klub di yang lolos 16 besar atau setidaknya yang masuk fase gugur juga deh. Maksudnya bukan tim besar tapi yang secara permainan berpotensi, tim mana Vi yang lu lihat? Secara permainan berpotensi. Ini Leverkusen nggak harus tim. Oh yang masuk ke. Iya, pokoknya semua ada yang di ini juga boleh, yang masih di playoff juga boleh. Ya kalau paling berpotensi ya Liverpool menurut gua. Liverpool. Udah jelas banget kemarin dia emang kalah lawan PSV tapi PSV ngalahinnya mampus-mampusan Dan gitu. Liverpool pemainnya lah. Liverpool mainnya ya siapa sih itu si tiba-tiba mainin Fellaini kan jadi striker kan. PSV juga butuh kemenangan. PSV juga ngotot loh Kalau nggak menang nggak lolos. Well, lolos dan akhirnya dapat ketemu Juventus. naik dan mereka ya oke PSV menang tuh menang tipis. Ya. Cuman dari segi permainan pun Liverpool masih menguasai. Bro. Ya. Tetap DNA tim besar ya walaupun dengan Menurut pemain gua antar brand. kemungkinan juara pun paling besar sampai saat ini ya Liverpool. Chance-nya gue setuju, chance paling besar secara juara Liverpool Madrid. Baru di bawahnya Arsenal ya. Karena Madrid udah mulai bangkit ya. Karena ya Madrid kita tahu lah di Champions League selalu. Sikat berarti Do City disikat nih Madrid. Sikat. Menurut gua bukan game yang mudah tapi masih buat Madrid. Masih buat Madrid. Dan menurut gue ini sih penyerang 4 depan itulah si Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappe, dua-duanya kan belah gol Alexisnya gila-gila. Mbappe juga mulai aktif Karena lagi ya. kalau walaupun kemarin Mbappe main jelek banget ya lawan Brest hancur-hancuran ya. Gak ada yang masuk peluang depan gawang tapi ya buat gua kalau City masih dengan line up Kusanov, Akanji sama itu tuh belakangnya tuh Matias Nunes bek kanan. Matias Nunes bek kanan gua harus 90 menit harus menghadapi Vinicius ya. Nggak bisa. Matias Nunes dibikin kayak pemain apa sih sama Pep anjing? Winger. Pemain tengah. Nunes aja di ayam-ayamin Jackson apa lagi apa? Jalan keluar dia dijadiin false nine loh. Matias Nunes gila anjing si Pep gue bilang. Tapi selain kiper oke coach. Kamavinga banget tuh ya. Ntar kalau udah beli sarung tangan dipakai. Kamavinga masih bisa kiper. Ntar kalau udah beli sarung tangan dipakai. Kalau Matias Nunes harus head to head sama Vinicius atau Mbappe di sisi kiri sih. Selesai. Oke lah kalau gitu nanti teman-teman saksikan aja kualifikasi playoff-nya bakal digelar tanggal 12 ya, leg pertama ya. leg pertama. Ini berlangsung 2 leg, leg kedua seminggu setelahnya ya. Kalau nggak salah. Seminggu atau 2 minggu lah ya teman-teman, perhatikan aja. Pokoknya jangan lupa dukung di kolom komen tim mana yang kalian suka, nanti kita sampai langsung ke admin media sosial timnya. Oke kalau gitu. Selalu kaden. Sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan gua anak renta.